Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang fikih dan legislasi. Apa maksud dari arah dan perkembangan pertanian? Arah dan perkembangan pertanian. Setelah negara Islam terlepas dari era penjajahan kolonialisme dan membentuk negara nasionalnya, masing-masing negara tersebut mengatur bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Karena masih ada aspek yang kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, oleh sebab itu diterapkanlah acara Al-Tahrij fi Al-Tasri. Karena sangat tidak mungkin mengganti aspek-aspek keseluruhan di atas dengan cara sekaligus. Apakah Al-Tahrij fi Al-Tasri itu? Al-Tahrij fi Al-Tasri ialah bertahap di dalam penerapan hukum. Dengan cara membiarkan terus berlakunya hukum yang sesuai dengan syarat kemaslahatan dan menambah ataupun mengganti aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Oleh sebab itu, perlu digarisbawahi bahwa politik hukum suatu negara sangat menentukan arah pertaniannya. Karena pada dasarnya, undang-undang merupakan hasil dari produk politik. Berikutnya saya akan menjelaskan dua jenis negara yang masih seringkali kita salah dalam menafsirkannya, yaitu ada negara Islam dan negara Muslim. Islamic State atau negara Islam. Saya akan menyebutkan 4 contoh negaranya, yaitu ada Saudi Arabia, Pakistan, Iran, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut pada dasarnya menganut hukum Islam. Oleh sebab itu, pertaniannya akan lebih mudah dikarenakan pada dasarnya mereka memang sudah menganut hukum Islam. Berikutnya adalah the Muslim country atau negara Muslim. Ada 2 contoh negara, yaitu ada negara Islam dan Mesir. Dalam hal menentukan arah pertaniannya, menjadi jauh lebih sulit dikarenakan dalam negara tersebut terdapat juga warga negaranya yang menganut agama non-Islam. Contohnya dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fase pertanian. Yang pertama adalah tahap pembentukan mazhab resmi, di mana kebijakan semacam ini akan memperkuat mazhab dan menyebarluaskannya, namun akan membuat kebebasan dalam berijtihad terganggu karena pembatasan mazhab tersebut. Berikut negara yang masih menggunakan mazhab resmi, yaitu Saudi Arabia dengan mazhab Hanbali dan Brunei Darussalam dengan mazhab Syafi'i. Pembentukan taknin, di mana proses pembentukan taknin mengikuti mazhab resmi tadi. Yang ketiga adalah pertanian dengan mazhab lain, di mana kebijakan semacam ini akan memudahkan kebebasan dalam berijtihad karena tidak terdapat pembatasan mazhab selama sesuai dengan kemaslahatan. Contoh ialah di saat Khalifah Turki Utsmani menggunakan mazhab Maliki dalam kasus batalnya talak yang dijatuhkan karena dipaksa atau dilakukan saat sedang mabuk. Kanun Hudud Al-Adilah Turki Utsmani tahun 1917, pasal 57, 104, 105. Yang terakhir ialah taknin dengan mengadopsi hukum barat. Dengan pengadopsian hukum barat ini, diperlukan kehati-hatian, baik itu dengan melakukan penelitian, falsafah, hukum, prinsip, dan asasnya. Contohnya di negara Malaysia, yang menerapkan hukum cambuk, yaitu terdapat dalam hukum pidana Islam, namun juga terdapat pilihan hukum gantung, terdapat di dalam hukum pidana barat. Taknin dengan mengadopsi hukum barat. Dengan pengadopsian hukum barat ini, diperlukan kehati-hatian, baik itu dengan melakukan penelitian, falsafah, hukum, prinsip, dan asasnya. Contohnya di negara Malaysia, yang menerapkan hukum cambuk, yaitu terdapat dalam hukum pidana Islam, namun juga terdapat pilihan hukum gantung, terdapat di dalam hukum pidana barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang mengenai bidang-bidang yang berkaitan dengan petakninan. Bidang-bidang terkait petakninan yaitu petakninan di bidang al-ahwal al-syakhiyah atau hukum keluarga, petakninan di bidang muamalah, petakninan di bidang siasah, petakninan di bidang qadla, serta petakninan di bidang jinayah.
Petakninan di bidang al-ahwal al-syariah atau hukum keluarga merupakan contoh di mana pengaruh barat terhadap materi hukum Islam relatif kecil atau bahkan tidak ada. Di sisi lain, bidang hukum keluarga diperkenalkan oleh para ulama kepada masyarakat melalui dakwahnya dan melalui contoh dalam kehidupan keluarga ulama tersebut. Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia Islam telah memiliki undang-undang hukum keluarganya, baik di Timur Tengah, Turki, Pakistan, dan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri disusun kompilasi hukum Islam yang pembentukannya dengan pengumpulan data melalui penelaahan kitab-kitab dari 38 kitab peneliti, wawancara terhadap ulama yang pengetahuannya cukup dan berwibawa yang dilakukan di 10 lokasi, serta penelitian jurisprudensi. Hasil dari proses kerja ini adalah terwujudnya kompilasi hukum Islam yang terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum pewarisan, buku 3 tentang hukum perwakafan. Selanjutnya yaitu bidang muamalah. Petakninan di bidang muamalah adalah arti sempit dimulai sejak dikeluarkan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada zaman Kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Sebelum munculnya majalah Al-Hakam Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dihadapkan kepada keberagaman keputusan dari lembaga pengadilan perdata yang mengambil bahan pertimbangan dari berbagai kitab meski berada dalam satu mazhab yaitu mazhab Hanafi. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari ulama-ulama besar dan ahli hukum yang diketuai Ahmad Judat Basya. Maka terwujudlah satu karya besar yaitu kodifikasi hukum perdata Islam. Hal yang baru di bidang fikih muamalah adalah munculnya lembaga-lembaga ekonomi baru di dunia Islam, diantaranya yang paling penting adalah perbankan syariah. Selain itu, terdapat asuransi tafakul, koperasi syariah, bank perkreditan syariah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bermunculannya lembaga keuangan syariah karena umat Islam dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Selanjutnya yaitu dalam bidang siasa, salah satunya pertakninan di bidang siasa dusturiyah, yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar suatu negara. Dari ijtihad, masing-masing negara memunculkan 3 tipe besar, yaitu mengambil keseluruhan hukum barat seperti Turki, mengambil sumber dari hukum Islam secara ketat seperti Saudi Arabia dan Iran, serta yang terakhir mencari kompromi di antara keduanya seperti Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Meskipun Al-Quran, kitab-kitab hadis, dan hasil ijtihad sudah tertulis, akan tetapi masih terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi untuk membuat konstitusi yang tertulis. Kesulitannya antara lain aspek peristilahan. Selanjutnya di dalam kitab-kitab fikih yang lama jarang ditemukan bahasan khusus dalam satu bab atau pasal tertentu tentang konstitusi dan aspek pendidikan. Pada masa sekarang, negara-negara dunia Islam telah memiliki undang-undang dasarnya dan pada umumnya mengambil bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, kecuali Arab Saudi, Yordania, dan Brunei Darussalam yang mengambil sistem pemerintahan kerajaan. Karena perubahan sosial cepat dan dengan munculnya globalisasi yang membuat dunia semakin sempit, maka hampir seluruh negara Islam terjadi perubahan-perubahan dan mengamandemenkan undang-undang dasarnya masing-masing, seperti Saudi Arabia dan bahkan Pakistan. Walaupun memang memegang kearifan kaidah fikih, memelihara yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat. Selanjutnya yaitu bidang qadla, mengenai independensi para hakim di pengadilan dari lembaga-lembaga lain. Para hakim di pengadilan memiliki kebebasan di dalam memutuskan perkara. Tidak ada kekuasaan lain yang bisa mempengaruhinya selain syariah Islamiyah dan perundangan-undang yang telah ditentukan, dan tidak boleh seorang pun mencampuri urusan pengadilan. Sejarah peradilan Islam yaitu pada zaman Nabi, peradilan ditangani oleh Nabi sendiri. Pada zaman Umar Ibnu Khattab, kekuasaan peradilan mulai tampak dengan memeriksa dan memutuskan perkara-perkara. Pada zaman Utsman bin Affan, peradilan mulai independen, yang mana sudah ada pemisahan antara pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara.
Yang terakhir yaitu pada zaman kekhalifahan Turki Utsmaniyah, yaitu peradilan dibagi menjadi 3, mahkamah syariah, mahkamah nizamiyah, dan mahkamah khasah. Tingkatan lembaga peradilan di dalam keputusan Islam ada cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang disebut tahkim atau arbitrase. Dasar arbitrase bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan lebih khusus lagi dalam surat An-Nisa ayat 35. Arbitrase atau tahkim ini dalam majalah Al-Ahkam diatur di dalam pada pasal 1841 sampai dengan pasal 1851. Adapun tingkatan lembaga peradilan pada umumnya sama, yaitu tingkat pertama yaitu pengadilan agama, tingkat banding yaitu pengadilan tinggi agama, serta tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung. Dan yang terakhir mengenai bidang jinayah, petakninan fikih di bidang jinayah atau hukum pidana Islam adalah paling sulit dilakukan dibanding hukum keluarga atau hukum perdata dengan pengecualian negara-negara seperti Arab Saudi. Hukum pidana Islam hanya bisa diterapkan untuk yang pertama, kaidah-kaidah dan asas yang memiliki nilai universal, serta yang kedua, kejahatan-kejahatan tazhir atau kejahatan selain hudud dan qisas diyat. Di dalam fikih jinayah, menanggulangi kemaslahatan kejahatan dilakukan secara komprehensif, dari mulai memperkokoh keimanan, memperbaiki akhlak masyarakat, sampai menghilangkan sebab timbulnya kejahatan. Terdapat kejahatan dalam fikih jinayah masuk dalam kejahatan biasa atau delik biasa, sedangkan di dalam taknin masuk dalam delik aduan seperti perzinahan. Meskipun sudah ada beberapa kajian tentang hukum pidana Islam, tapi belum banyak diantaranya Abdul Qadir Audqoh tentang bukunya Al-Tasri Al-Jinai wa Al-Qanu Al-Wad'i atau Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif Studi Perbandingan, atau di Indonesia yaitu Hazairin dengan negara tanpa penjara dalam 7 serangkaian tentang hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.